Karena ujung tombak daripada penjualan LPG 3 kg itu adanya di pengecer. Kalau kita mau menarik lebih ke belakang lagi, permasalahan tidak tepat sasaran ini sejak pembagian dari LPG 3 kg ini di awal. Yang sebetulnya nggak boleh membeli, justru bisa membeli. Bahkan dipergunakan di restoran, di kafe-kafe gitu. Mekanisme pemberian subsidi saya kira mungkin juga patut dievaluasi untuk diubah. Perubahan status subpangkal itu tidak akan merubah pemberian subsidi yang salah sasaran kalau aturan hukumnya tidak diubah. Yang tidak kalah menjadi perhatian adalah yang kemarin ada terkait dengan pembatasan pembelian solar. Kalau namanya perkebunan, pertambangan, dan industri, itu adalah sektor usaha yang sesungguhnya mampu membeli solar non-subsidi. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen bareng sama Nadia Kanaya. Nadia mau membahas soal yang lagi rame, selalu yang lagi rame, soal gas 3 kg yang kemarin sempat menjadi ada kekisruhan ya, kok antriannya panjang, gimana sih cara dapatnya, kok harus ke agennya jauh. Nah, kita mau bahas itu. Sekarang Nadia sudah bersama anggota Komisi 12 dari fraksi PAN, Bapak Edi Suparno. Nah, kemarin kalau sebelumnya ini energi tuh di Komisi 7, sekarang di Komisi 12. Betul. Masih tetap mengawal walaupun di sebelumnya juga di energi juga ya Pak? Ya, saya sebelumnya 5 tahun yang lalu saya di Komisi 7. Sekarang saya bersama-sama dengan teman-teman di Komisi 12 kita membahas masalah-masalah energi, Tetap lingkungan sama. hidup, dan investasi. Nah, gimana Pak melihat kemarin permasalahan yang cukup ramai, Ya. yang walaupun kemudian langsung ditanggapi oleh Presiden, langsung ditarik kebijakannya untuk dikembalikan, oke lah pengecer bisa daripada ada kegaduhan lebih panjang. Sebenarnya tujuannya bagus agar subsidi itu tepat sasaran. Ya. Tapi dengan hal ini seolah-olah seperti mendadak dan masyarakat belum cukup siap dengan sosialisasinya. Saya melihatnya pertama, kalau bahan yang esensial bagi masyarakat, apakah itu sembako, ya, ataukah BBM, atau sekarang ini LPG 3 kg, yang pergunakan sehari-hari untuk masak, itu adalah bahan-bahan, barang-barang yang esensial yang harus memenuhi 2 kriteria. Oke. Satu, ketersediaan, kedua, keterjangkauan. Oke. Kalau dari segi keterjangkauan, ya LPG 3 kg kan harganya sudah terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Nah, kedua adalah masalah ketersediaan. Ketersediaan itu harus tersedia dan mudah diakses. Oke. Nah, dengan adanya pembatasan penjualan LPG 3 kg di pengecer-pengecer, Iya. tentu masyarakat sulit untuk mengaksesnya. Sehingga akhirnya masyarakat harus ke pangkalan untuk membeli. Nah, tentu di pangkalan itu kendalanya banyak karena masyarakat yang gagal membeli di pengecer-pengecer di sekitar rumahnya semuanya Akhirnya, berbondong-bondong ke iya. pangkalan. Akhirnya Sehingga sampai ada antrian. membludak. Dan itu kadang-kadang pangkalan itu juga tidak dalam radius yang jauh yang terjangkau dari kediamannya. Nah, sehingga mereka harus naik, ada yang naik kendaraan umum, ada yang naik ke ojek dan lain-lain, sehingga butuh biaya juga. Jadi dari segi ketersediaan akhirnya menjadi sulit untuk diakses, sehingga memang sangat bijak bahwa Presiden kemudian mengambil keputusan agar segera diaktifkan kembali penjualan di pengecer-pengecer. Karena ujung tombak daripada penjualan LPG 3 kg itu adanya di pengecer. Mengingat mereka adanya kan di perumahan-perumahan. Mereka itu adalah toko-toko kelontong yang menjual sembako dan lain-lain yang notabene adalah UMKM. Oke. Jadi pengecer itu tidak hanya menjual LPG 3 kg, tetapi pada hakikatnya mereka adalah UMKM yang memang harus kita kuatkan keberadaannya. Nah Pak, kalau kita lihat sendiri nih, sebenarnya nafasnya, semangatnya untuk permasalahan ini adalah ingin memastikan subsidi itu tepat sasaran. Karena kalau kita tahu dari Pertamina turun ke agen yang pertama itu masih katakanlah 15.000 atau 16.000. Tapi begitu kita ke pengecer, di beberapa daerah bahkan udah ada yang 23.000, 20.000. Berarti kan ada penambahan di situ. Padahal ini nafasnya adalah subsidi yang harusnya dibantu. Kalau kita mau menarik lebih ke belakang lagi, permasalahan tidak tepat sasaran ini sejak pembagian dari LPG 3 kg ini di awal. Ya, kebijakan LPG 3 kg itu memang menuai permasalahan akut di mana para anggota masyarakat yang tidak mampu sekalipun, Harusnya ya. yang sebetulnya nggak boleh membeli, justru bisa membeli. Gitu.
bahkan dipergunakan di restoran, di kafe-kafe gitu. Nah itu yang terjadi ya. Padahal kan mereka nggak boleh. Tetapi kenapa mereka tetap diperbolehkan dan tetap tidak ada larangan untuk membeli? Karena payung hukumnya nggak ada yang melarang mereka untuk tidak menjual kepada masyarakat mampu atau masyarakat mampunya membeli. Oleh karena itu yang paling penting adalah sekarang adalah revisi Perpres yang mengatur tentang peredaran penjualan LPG 3 kg. Dengan di sana mencantumkan kriteria masyarakat yang berhak membeli siapa saja gitu ya. Kedua, sanksi diberikan kepada mereka yang menjual, sanksinya apa, yang membeli sanksinya apa gitu bagi mereka yang tidak masuk dalam kriteria tersebut. Jadi harus ada payung hukum. Kedua juga kita lihat mekanisme pemberian subsidi, saya kira mungkin juga patut dievaluasi untuk diubah. Yang sekarang disubsidi adalah LPG 3 kg-nya, mungkin kedepannya yang disubsidi adalah masyarakatnya. Ya, jadi bisa katakan saja begini. Setiap bulan satu rumah tangga menggunakan 3 tabung LPG. Nah, di dalam satu tabung LPG itu ada subsidi pemerintah 33.000. Jadi artinya dia berhak atas 33.000 kali 3. Anggap aja 100.000, bukan 99.000, 100.000. Jadi setiap bulan anggota masyarakat tersebut menerima dari pemerintah melalui transfer 100.000 rupiah. Untuk bisa membeli LPG 3 kg. Sementara di luar harga LPG itu semuanya sama. Tidak ada harga yang lebih mahal karena dia non subsidi dan lebih murah karena dia subsidi. Oke Pak, berarti dengan kan ini ada kebijakan baru yang sedang dibahas terkait subpangkalan yang tadinya pengecer-pengecer ini menjadi subpangkalan. Apakah ini mekanisme yang dirasa memang tepat dan bisa mempermudah dari segala aspek, termasuk masyarakat juga bisa mendapatkan si LPG 3 kg dengan mudah dan pemberian subsidinya itu bisa tepat sasaran? Iya dan tidak, dalam artian begini. Yang jelas akses masyarakat untuk memperoleh LPG 3 kg itu tetap akan ada. Karena pengecer itu hanya berubah status menjadi pangkalan. Ya, keberadaannya tetap ada di tempat-tempat yang mereka memang sudah melakukan kegiatan usahanya. Ya. Tetapi yang kemudian tidak berubah adalah pemberian subsidi yang mungkin tidak tepat sasaran. Sepanjang tidak ada pembatasan kepada siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak membeli LPG 3 kg, nah disitulah pemberian subsidi itu masih akan menjadi tidak targeted sesuai dengan sasaran yang ada. Nah oleh karena itu perubahan status subpangkalan itu tidak akan merubah pemberian subsidi yang salah sasaran kalau aturan hukumnya tidak diubah. Pak, apakah ini subpangkalan ini juga nantinya akan menertibkan, menjadi subpangkalan yang bisa dicek, diawasi terkait penjualan kembali ke masyarakat? Karena kan kita tahu kalau ada loh yang ngejual 20.000, ada yang ngejual 23.000. Nah itu kan memberatkan masyarakat juga. Ya, jadi sekarang ini subpangkalan itu yang membedakan antara sekarang ini pengecer dengan subpangkalan. Pengecer itu dulu tidak terdata. Yang terdata itu hanya agen dan pangkalan. Nah, karena pengecer itu banyak, kurang lebih ada 330.000 jumlahnya. Jadi mereka memang tidak terdata. Jadi tidak diketahui pengecer itu jualannya berapa harganya gitu ya. Ada yang 20.000, ada yang 21.000, bahkan ada yang 25.000 gitu ya. Nah, sekarang ini dengan adanya subpangkalan, mereka itu semua didata. Dan menurut saya itu tidak terlalu sulit karena itu kan menggunakan teknologi ya, pendataannya itu. Jadi kita mendata masyarakat dengan mendata mereka yang berhak menerima LPG sebagai subpangkalan itu juga bisa kita lakukan. Nah, dan itu menurut saya bisa dilakukan untuk dijadikan bahan untuk evaluasi dan monitoring di mana terjadi ketidaksesuaian penjualan dengan harga yang abnormal gitu misalnya. Berarti sebenarnya nanti dari adanya subpangkalan ini yang bisa dibilang secara resmi ya dari pemerintah ini bisa melakukan pengawasan. Gimana sih penjualannya ke masyarakat, benar nggak tepat sasaran dan harganya sesuai atau tidak begitu ya Pak? Kita masih mau membahas lagi. Terus kalau kewenangan BPH Migasnya seperti apa? Karena kita tahu kalau LPG itu di bawahnya Pertamina langsung ya. Nah, kita masih akan membahas itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edi Suparno. Pak, kita lanjutkan obrolan soal gas 3 kg, gas melon yang banyak menyita perhatian beberapa waktu lalu nih. Sebenarnya kalau BPH Migas sendiri ini posisinya di mana? BPH Migas itu memang punya kewajiban dan punya kewenangan untuk mengatur distribusi dari BBM. Dalam hal ini BBM yang subsidi, misalnya solar. Ya, BBM dalam bentuk penugasan, misalnya Pertalite, itu dikontrol. Termasuk juga misalkan saja penjualan gas bumi, gitu ya. Itu juga penjualan gas bumi itu juga dilakukan koordinasinya dan dikontrol oleh BPH Migas. Tetapi memang LPG 3 kg sampai saat ini itu kewenangannya pendistribusiannya oleh Pertamina. Tetapi harga dan sebagainya itu ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM. Berarti langsung ditentukan oleh Kementerian SDM. Apakah ini tidak bisa dimasukkan untuk kewenangannya ini untuk kan ini permasalahan soal LPG ini cukup krusial ya. Selalu hampir setiap tahun akan ada permasalahan, baik tiba-tiba takutnya kelangkaan atau apa. Nah, kewenangan dari BPH Migas tidak bisakah untuk masuk ke situ? Bisa saja, artinya bahwa nanti harus perangkat hukumnya memang harus diperluas kewenangan daripada BPH Migas agar BPH Migas punya dasar hukum untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg. Tetapi menurut saya kalau tidak ada perubahan dari perangkat hukumnya, dalam hal ini Perpres 191 tahun 2014 tentang siapa saja yang berhak membeli BBM subsidi, ya, kategori kendaraan yang boleh membeli, saya kira percuma juga BPH Migas, karena saat ini pun BPH Migas yang mengontrol tentang penjualan BBM bersubsidi dan BBM yang sifatnya penugasan, itu tidak bisa menahan kendaraan-kendaraan yang tidak masuk dalam kategori berhak membeli BBM subsidi itu, tidak bisa menahan mereka untuk membelinya karena aturan hukumnya tidak jelas. Tidak kuat untuk menaungi. Tidak jelas untuk merinci siapa-siapa saja. Misalnya aturan hukum itu nanti merinci yang boleh membeli Pertalite itu hanya sepeda motor di bawah 250 cc atau mobil di bawah 1400 cc gitu. Kalau ada aturan itu jelas. Tapi dulu bukannya sempat dilakukan untuk hal itu ya. Jadi kayak di Pertamina yang boleh membeli Pertalite harus menggunakan akses ini, tidak barcode, kemudian tidak bisa dengan mobil perusahaan atau mobil kantor yang menggunakan plat merah dan yang lain-lainnya. Untuk hal itu kan sebenarnya sudah ada aturan. Itu ketentuan yang dibuat oleh Pertamina selaku penjual BBM. Nah, jadi artinya siapa yang punya aplikasi My Pertamina dan mendapatkan barcode bisa membeli. Tetapi tidak bisa kemudian kita pilah apakah yang memiliki barcode itu adalah mereka yang mampu atau tidak mampu. Gitu. Sepanjang dia punya barcode, dia tetap bisa beli. Berarti tetap harus ada aturan yang lebih kuat untuk memastikan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Karena barcode itu hanya membatasi volume, tetapi tidak membatasi jenis atau kategori pembelinya. Kalau yang ini gas sangat dibutuhkan, sangat dekat dengan masyarakat. Yang tidak kalah menjadi perhatian adalah yang kemarin ada terkait dengan pembatasan pembelian solar. Ya, solar juga sama dengan Pertalite, sama dengan LPG 3 kg, itu adalah bahan bakar subsidi yang artinya disubsidi oleh pemerintah secara cukup besar. Kalau kita beli sekarang solar subsidi itu harganya mungkin Rp6.800 per liternya. Ya, padahal harga produksinya mungkin sekitar 13.000 ya. Nah, jadi saya pikir kalau kemudian itu dimanfaatkan oleh sektor industri, sektor pertambangan, sektor perkebunan yang menyedot begitu banyak solar, padahal mereka adalah penghasil devisa, mereka adalah penghasil rupiah yang cukup besar dan tidak masuk dalam kategori UMKM atau yayasan sosial atau dan lain-lain, saya kira tidak boleh membeli itu solar bersubsidi, itu tidak boleh. Oleh karena itu memang saya kira sangat wajar jika hari ini dibuat pembatasan, dan pembatasannya itu kan berdasarkan volume.
ada kriteria kendaraan tertentu yang boleh hanya membeli 40 liter sehari. 80 sampai Ada yang 60, ada yang 200, itu tergantung jumlah 4 roda, 6 roda, ya, dan lain-lain gitu. Tapi apakah itu sudah diperhitungkan, katakanlah ini dengan kapasitas 200 liter dalam sehari ini cukup gitu? Dari awal saja saya pikir kalau namanya perkebunan, pertambangan, dan industri itu adalah sektor usaha yang sesungguhnya mampu membeli solar non subsidi. Oke, berarti Dan dari non-subsidi, awalnya iya. memang seharusnya bukan itu sasarannya ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau mereka sudah mulai membeli kembali BBM bersubsidi, rasanya memang aturan hukumnya itu yang tadi saya sampaikan perlu kemudian diperkuat ya dengan mencantumkan kriteria pihak-pihak yang memang berhak atas BBM subsidi tersebut. Dengan peletakan CCTV di area-area yang nantinya untuk memastikan kalau memang subsidi katakanlah subsidi solar katakanlah atau penyaluran solar ini tepat sasaran, apakah itu bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk memastikan ini semua, Pak? Kalau CCTV untuk memonitor dan kemudian melihat hasil daripada CCTV itu untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyelewengan itu memang bisa. Tapi kan pada saat memonitor dan itu kemudian rekaman dilihat kan pembelian sudah terjadi gitu ya. Nah, dan belum tentu orang juga ketika ada CCTV itu CCTV-nya efektif untuk bisa melihat apa penjualan itu karena kan jumlah SPBU tuh banyak itu mungkin ada sekitar 9.000 SPBU ya, dan kalau itu dipasang CCTV artinya harus ada 18.000 mata mengawasi 9.000 SPBU itu untuk melihat apakah ada penyelewengan atau tidak. Nah, rasanya itu juga hampir tidak mungkin dilakukan. Ya, kita lihat mungkin secara random harus dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah CCTV itu bisa menangkap adanya penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Okay. Tetapi kita juga tidak mau bahwa suatu ketika nanti semua CCTV dipasang di SPBU, ternyata monitoringnya itu membutuhkan SDM yang tidak kecil jumlahnya sehingga akhirnya mubazir karena biaya SDM-nya juga mahal, gitu ya. Sehingga nanti akhirnya CCTV itu jadi seperti ini aja, orang-orangan sawah aja gitu loh, hancur nakut-nakutin aja. Cuma jadi aksesoris di pojok-pojok SPBU ya. Iya. Nah, kita masih mau membahas lagi kalau ternyata ada jaringan gas yang jauh lebih aman dan jauh lebih murah sebenarnya untuk dimanfaatkan baik di rumah tangga nih. Tapi ternyata belum cukup masif di Indonesia ini untuk pemanfaatannya. Apa sih yang menjadi tantangannya, Pak, untuk jaringan gas? Kita bahas nanti di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentu masih sama Nadia Kanaya dan Pak Edi Suparno. Pak, ini segmen terakhir saya mau menyampaikan curahan hati ibu-ibu yang sebenarnya ada teman saya yang sudah menggunakan dan itu jaringan gas itu sangat irit sebenarnya. Yeah. Tapi banyak juga ibu-ibu khawatir yang karena kebiasaan menggunakan gas LPG, gas blue gas, pink gas atau gas biru yang biasa. Ketakutan itu, Pak, seperti apa kalau melihat? Kalau dari segi kekhawatiran risiko, ya saya kira risiko ya LPG 3 kg yang dipergunakan secara lebih masif itu mungkin lebih berisiko ya karena yang namanya jaringan gas yang dipasang itu menggunakan bahan yang memang sudah teruji memenuhi standar nasional Indonesia untuk pemasangannya dan memang kalau kita lihat secara historikal itu hampir tidak pernah ada kebocoran di rumah tangga. Okay. Kalau kebocoran di di tempat-tempat umum, iya misalnya mau menggali pipa untuk untuk drainase atau apa, tiba-tiba ada pipa gasnya tergali juga, gitu ya. Itu bisa terjadi situ. Tapi di rumah tangga hampir jarang, hampir tidak pernah ada kejadian seperti itu. Jadi boleh saya katakan aman, bahkan lebih aman daripada penggunaan LPG 3 kg dan teman-temannya yang portable itu. Nah, jadi saya kira tidak perlu kekhawatiran. Kalau dibilang memang belum masif jaringan gas itu, memang saya akui karena jaringan gas itu kan membutuhkan investasi yang tidak kecil. Okay. Tetapi menurut saya jaringan gas itu kalau kita perluas dan kita bisa manfaatkan untuk masuk ke rumah-rumah tangga, itu akan sangat mengurangi
konsumsi dari LPG 3 kilogram. Yes. Jadi LPG 3 kg yang saat ini disubsidi oleh pemerintah begitu besar dan kemudian kita ganti dengan gas alam melalui jaringan gas itu masuk ke rumah-rumah tangga, itu akan mengurangi devisa kita untuk kita boroskan, kita bayar untuk import karena kan 75% dari LPG itu kan kita import ya. Dan kita juga bisa menghemat dari segi anggaran subsidi. Ya, jadi saya kira jaringan gas itu sangat penting dan kalau ke depannya memang bisa kita perluas jaringan gas itu sampai ke berbagai rumah tangga lebih masif, itu akan mengurangi importasi kita dari LPG. Pak, tapi kalau kita lihat kenapa ini belum masif? Padahal kita kan punya potensi Indonesia yang punya gas bumi yang luar biasa ini. Sebenarnya itu menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan dengan gas Jargas ini juga, Pak. Kendalanya apa? Apakah terkait pipanisasinya atau sosialisasi atau apa nih yang menjadi kendala? Kita punya gas bumi memang banyak. Tetapi yang ada gas bumi itu terkandung di dalam buminya. Banyak yang belum keluar. Artinya harus dieksplorasi dulu supaya mereka keluar. Kemudian harus dialirkan melalui pipa. Artinya harus ada investasi di pipa juga. Nah, pipa utama sampai kemudian pipa yang masuk ke dalam jaringan sampai ke rumah-rumah tangga gitu ya. Dan kita kalau untuk membangun pipa itu relatif bukan kecil biayanya. Jadi memang investasi cukup besar. Nah, sehingga memang satu kita lihat bahwa ketersediaan gas yang saat ini boleh dibilang cukup banyak tetapi belum tereksplorasi, itu harus dieksplorasi supaya kita lihat kecukupan suplai gasnya bisa meningkat. Kedua, saat ini memang kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan gas secara umum. Karena banyak sumber-sumber gas itu berada di daerah-daerah yang satu infrastrukturnya belum terbangun, jaraknya jauh, bahkan di sana mungkin tidak ada permintaan untuk gas bumi di sana. Misalnya di daerah yang sangat terpencil kan nggak ada masyarakat tinggal situ. Artinya permintaannya harus ke kota kan. Harus ditarik lagi pipa ke sana ke kota baru dibangun jaringan gasnya gitu. Nah, ini kan butuh investasi yang tidak kecil. Tapi ada nggak keinginan pemerintah untuk mengeksplorasi itu ke depan? Oh iya. Saya kira sekarang investasi swasta, pemerintah dalam hal ini melalui BUMN Pertamina ya untuk melakukan eksplorasi gas itu juga sangat masif ya. Kemudian Pertamina Gas Negara yang bertugas untuk membangun jaringan gas itu juga sekarang punya ambisi untuk membangun jaringan gas ke lebih banyak rumah tangga ya. Dan saya rasa ke depannya itu kita tentu nanti harus kombinasikan antara jaringan gas dengan ya ini mungkin kelihatannya agak sedikit out of the box ya, tetapi saya kira kalau kita mau betul-betul mengurangi LPG 3 kg secara sangat signifikan, harus kita perkenalkan juga penggunaan kompor listrik atau induksi. Gitu. Jadi Jargasnya ada, kompor listriknya ada, masyarakat bisa memasak, nanti lama-lama LPG 3 kg sudah tidak perlu diperlukan kecuali daerah-daerah yang memang listrik atau Jargasnya memang sulit untuk masuk. Berarti nanti kalau ada kompor listrik tantangannya lagi ini gimana untuk pemanfaatan listriknya? Karena kan kalau listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar batu bara. Iya dan tidak. Iya sekarang masih digunakan tapi ke depannya pasti kita kan sedang melakukan transisi energi menuju energi terbarukan. Nanti selama-lama yang batu bara akan menurun, yang energi terbarukan akan meningkat. Berarti itu adalah semangat kita untuk ya energi baru terbarukan juga dan kita juga bisa jauh lebih irit dengan Jargas ini untuk ibu-ibu. Jadi nggak usah takut tiba-tiba kehabisan gas 3 kg atau 12 atau blue gas, pink gas. Nah, karena sudah ada jaringan gas dan emang aman ya, Pak? Aman. Paling kalau Jargas itu lebih ke kebocoran pipa yang ada resikonya. Ya, saya kira pipa di tempat umum ya, tetapi kalau di rumah ya kecuali kalau ada ada kejadian luar biasa misalnya ada gempa bumi gitu ya atau misalnya ada kejadian misalnya rumah sebelah ya mudah-mudahan tidak ada rumah sebelah kebakaran terus merembet ke rumah itu ya bisa saja. Tetapi saya kira dalam kondisi normal itu relatif aman. Nah jadi tenang-tenang ibu-ibu semuanya aman. Jadi kita tunggu kalau memang sedang ada pemasangan karena kalau yang saya tahu kalau di satu daerah
mau dipasang jar gas harus disetujui sama ibaratnya satu komplek itu kan Pak, karena nggak bisa kayak perorangan gitu ya kan kalau jar gas ya Pak ya. Iya, karena juga bagi bagi yang pemasang, ya kalau mereka ingin memasang itu kan nggak bisa satu-satu, harus sekaligus masangnya karena biayanya kan juga cukup besar kalau nanti satu-satu dipasangnya. Oke Pak, terakhir dari permasalahan LPG terus kemudian solar yang bersubsidi ini semuanya kan cukup banyak menyita perhatian masyarakat. Pengawasan dari Komisi 12 DPR RI sendiri untuk memastikan jangan adalah kegaduhan di masyarakat karena bagaimanapun sesuai tadi yang Bapak sampaikan di awal kalau ini adalah kebutuhan yang sangat esensial bagi masyarakat. Seperti apa Pak? Ya, kita memastikan 2 aspek yang tadi saya sampaikan yang harus terpenuhi itu selalu ada ya, dalam artian satu keterjangkauan dan kedua ketersediaan. Kita di Komisi 12 memastikan bahwa LPG 3 kg itu selalu harus ada di tengah-tengah masyarakat dan mampu dijangkau oleh masyarakat serta harganya itu harga sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penyalur LPG 3 kg dalam hal ini ya Pertamina. Ya, jadi kalau sampai ada yang abnormal, ada yang bandel ya harus ditindak. Berarti ada ya untuk sanksi. Harus ada. Nah, tuh catat ya, ada sanksi. Oke, berarti pengawasannya akan tetap terjaga dan sudah pasti akan ada sanksi bagi yang nakal. Oke, nah jadi semuanya aman, tenang. Untuk LPG dipastikan ada. Tadi ada sub pangkalan yang sudah memastikan ketersediaannya. Dan untuk yang solar, ya yang punya industri janganlah ya pakai solar ya. Udah bisa membangun industri yang besar, masa pakainya yang subsidi? Berikan subsidi kepada yang berhak. Terima kasih Pak Edi Suparno sudah meluangkan waktu di sela kesibukannya di Sudut Dengar Parlemen. Semoga nanti bisa datang lagi untuk membagikan informasi terkait energi di Komisi 12 DPR RI. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Edi Suparno dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye!